Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menggunakan LMS ITM Nganjuk. Yang pertama, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke laman lms.itmnganjuk.ac.id, kemudian Bapak Ibu bisa langsung klik login. Pada bagian ini, Bapak Ibu harus mengisikan user ID dan password yang didapat dari admin. Jadi, kalau Bapak Ibu belum mendapatkan ID dan password, bisa langsung menghubungi admin. Berikut adalah tampilan LMS ITM Nganjuk setelah login. Untuk membuat course baru, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke menu Site Administration. Kemudian klik Manage Courses and Categories. Pada bagian ini, Bapak Ibu harus memilih di prodi mana Bapak Ibu akan membuat course. Misalkan di sini saya akan membuat course di prodi Sistem Informasi. Jadi saya klik Sistem Informasi di sebelah kiri. Lalu saya akan klik Create New Course di sebelah kanan. Pada bagian ini, Bapak Ibu harus mengisi beberapa field untuk membuat course baru. Yang pertama ada course full name. Pada bagian course full name, bisa diawali dengan kode kelas diikuti dengan mata kuliah. Misalkan, saya akan membuat course di Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022, berarti saya akan tulis SI 2022 spasi nama mata kuliahnya. Kemudian pada bagian course short name, Bapak Ibu bisa mengisi nama singkat dari course full name menggunakan huruf kecil. Misalkan di sini saya tulis SI 2022 underscore singkatan dari mata kuliah. Di bagian bawah, Bapak Ibu bisa mengisi course start date untuk menandakan kapan course ini bisa diakses oleh mahasiswa dan course end date, kapan terakhir course ini bisa diakses oleh mahasiswa. Jika Bapak Ibu ingin course ini bisa diakses selamanya oleh mahasiswa, Bapak Ibu bisa menghilangkan centang pada button Enable. Pada bagian deskripsi, Bapak Ibu bisa mengisikan deskripsi dari mata kuliah yang ingin dibuatkan course. Lalu Bapak Ibu juga bisa memberi gambar terkait icon dari mata kuliah yang akan dibuatkan course. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik Save and Display. Secara default, ini adalah tampilan ketika kita sudah berhasil membuat course baru. Disediakan beberapa topik, kita bisa mengubah, menghapus, atau menguranginya. Untuk bisa menambahkan materi, Bapak Ibu harus mengaktifkan Edit Mode yang terletak di bagian kanan atas. Selanjutnya, Bapak Ibu harus mengatur kira-kira siapa saja yang bisa mengakses course ini dengan cara klik menu Participant. Kemudian Bapak Ibu bisa klik Enroll User. Pada bagian ini, Bapak Ibu bisa mengakses nama-nama mahasiswa yang bisa mengakses course ini. Berikut saya tampilkan keyword untuk kode, jurusan, dan tahun masuk mahasiswa. Karena saya ingin memasukkan mahasiswa Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022, jadi saya akan memasukkan SI 2022. Bapak Ibu cukup mengklik nama-nama yang muncul. Nama-nama ini adalah nama-nama yang bisa mengakses course ini. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik Enroll User. Kembali lagi ke Manajemen Course. Pada bagian ini, Bapak Ibu bisa memasukkan materi, memberikan tugas, atau memberikan kuis. Pada bagian ini, Bapak Ibu bisa menambah topik, juga bisa mengurangi topik. Untuk menambahkan topik, Bapak Ibu bisa klik Add Topic, lalu akan muncul topik baru. Untuk mengurangi topik, Bapak Ibu cukup menyentang titik 3 di sebelah kanan topik, lalu klik Delete Topic. Untuk menambahkan materi, Bapak Ibu bisa memilih salah satu topik, kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan rename pada judul topik. Untuk menambahkan materi atau membuat kuis dan tugas, Bapak Ibu bisa memilih salah satu topik.
Bapak Ibu juga bisa melakukan rename pada topik yang dipilih dengan cara klik icon pensil di samping kanan topik, lalu masukkan nama topik. Untuk menyelesaikan rename, Bapak Ibu hanya cukup meng-enter. Untuk menambahkan materi, Bapak Ibu harus memilih satu topik, kemudian bisa klik Add an Activity or Resource. Bapak Ibu bisa pilih File. Pada bagian ini, Bapak Ibu harus mengisi beberapa field. Yang pertama adalah nama materi atau nama modul yang akan di-upload. Kemudian, Bapak Ibu juga bisa mengisi deskripsi dari materi tersebut. Lalu, Bapak Ibu bisa langsung klik tanda panah ke bawah untuk memilih materi yang akan di-upload. Untuk menyelesaikan edit, Bapak Ibu bisa langsung klik Save and Display. Nah, berikut adalah tampilan ketika Bapak Ibu sudah berhasil mengupload materi. Kemudian, Bapak Ibu bisa kembali ke course dengan mengklik kode course. Untuk membuat tugas, Bapak Ibu bisa klik Add an Activity or Resource pada salah satu modul. Lalu, Bapak Ibu bisa klik Assignment. Pada bagian ini, Bapak Ibu harus mengisi beberapa field. Yang pertama adalah nama assignment atau nama tugas yang akan diberikan. Bapak Ibu juga bisa mengisi detail dari tugas yang diberikan. Jika diperlukan, Bapak Ibu juga bisa mengisi instruksi dari tugas yang diberikan. Dan jika ada file tambahan, Bapak Ibu juga bisa menguploadnya pada bagian Additional File. Pada bagian Availability, Bapak Ibu harus mengatur kapan tugas ini bisa di-upload dan kapan terakhir tugas ini bisa di-upload. Allow Submission Form menandakan kapan tugas ini bisa mulai di-upload. Misalkan di sini saya mengisi 17 Desember 2023 pukul 12.00, artinya tugas ini bisa di-upload mulai tanggal 17 Desember 2023 di jam 12.00. Bagian due date menandakan kapan terakhir tugas ini harus dikumpulkan. Misalkan di sini saya isi tanggal 18 Desember pukul 23.59, artinya tugas ini terakhir dikumpulkan tanggal 18 Desember 2023 pukul 23.59. Mahasiswa tetap bisa mengupload tugasnya meskipun due date-nya sudah lewat. Namun, akan ada keterangan bahwa mahasiswa tersebut terlambat dalam mengumpulkan tugasnya. Remind me to grade by menandakan kapan Bapak Ibu akan mendapatkan pengingat untuk melakukan penilaian terhadap tugas. Pada bagian Submission Types, Bapak Ibu bisa mengatur berapa limit mahasiswa dalam mengupload file, beserta maksimum submission size-nya, dan apa saja file yang disetujui untuk di-upload. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa langsung save and display. Berikut adalah tampilan tugas yang sudah berhasil dibuat. Jika tugas sudah berjalan, Bapak Ibu bisa mengecek pengumpulan tugas melalui button View All Submission. Untuk membuat kuis, dilakukan dengan cara yang sama, yaitu klik Add an Activity or Resource pada salah satu modul. Kemudian, Bapak Ibu bisa klik quiz. Fitur ini bisa digunakan untuk kuis harian, UTS maupun UAS. Seperti biasa, Bapak Ibu harus mengisi beberapa field. Yang pertama adalah nama kuisnya. Kemudian, Bapak Ibu juga bisa mengisi deskripsi dari kuis atau peraturan tertentu tentang kuis. Kemudian, Bapak Ibu bisa mengklik timing untuk mengatur kapan kuis ini dibuka dan kapan kuis ini selesai. Pada bagian ini berarti kuis bisa mulai dikerjakan pada tanggal 17 Desember 2023 jam 13.30 hingga 17 Desember 2023 di jam 14.30. Kemudian, Bapak Ibu juga harus mengatur pada bagian grade. Unlimited menandakan mahasiswa bisa mengerjakan kuis ini tanpa batas. Jika saya memilih satu, berarti kuis ini hanya bisa dikerjakan satu kali. Jika sudah, Bapak Ibu bisa langsung klik Save and Display. Pada bagian ini, Bapak Ibu harus mengisi pertanyaan atau question dari kuis yang sudah dibuat. Bapak Ibu bisa klik Add Question. Untuk menambahkan pertanyaan, Bapak Ibu bisa klik Add. Kemudian,
a new question. Bapak Ibu bisa klik multiple choice untuk jenis pertanyaan pilihan ganda. Kemudian klik add. Kemudian pada bagian ini Bapak Ibu bisa mengisi pertanyaan dan jawaban. Pada bagian question name, Bapak Ibu cukup mengetikkan kode dari kuis tersebut. Misalkan nomor 1. Pada bagian question text, Bapak Ibu bisa mengetikkan pertanyaan. Untuk mengisi pilihan jawaban, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah dan mengisi pada bagian answer. Secara default, di sini disediakan 5 pilihan jawaban. Dan Bapak Ibu bisa mengisi masing-masing pilihan pada bagian choice. Untuk menentukan jawaban yang benar, Bapak Ibu cukup mengubah grade pada jawaban yang benar dengan 100. Jika sudah, Bapak Ibu bisa langsung klik Save Change. Untuk pertanyaan berupa esai, Bapak Ibu cukup klik Add a new question, kemudian memilih esai dan klik Add. Sama seperti tadi, Bapak Ibu bisa memasukkan question name, kemudian mengetikkan pertanyaan di sini. Jika Bapak Ibu memerlukan gambar, Bapak Ibu bisa langsung klik icon image, kemudian masukkan gambar yang akan dipilih, dan klik upload this file. Pada bagian ini, Bapak Ibu harus mengisikan deskripsi dari gambar. Misalkan di sini saya tulis nomor 2. Kemudian, Bapak Ibu juga bisa mengatur ukuran dari gambar ini. Jika sudah, bisa klik Save Image. Maka gambar akan langsung muncul. Jika sudah, Bapak Ibu bisa mengatur berapa baris inputan yang akan disediakan pada jawaban. Jika diperlukan, Bapak Ibu juga bisa memasukkan minimum dan maksimum kata pada jawaban. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik Save Change. Bapak Ibu bisa melakukan shuffle untuk mengacak pertanyaan bagi masing-masing partisipan. Untuk melihat tampilan, Bapak Ibu bisa kembali ke menu quiz, kemudian bisa klik Preview Quiz. Berikut adalah tampilan quiz. Baiklah, itu tadi sedikit tutorial terkait penggunaan LMS ITM Nganjuk. Semoga bermanfaat.